A sword sliced the air, I pulled out the nana, rolled off the bed, then shot back. Pop out, blood on the sheets, probably spilling from my gash. Looked out the glass, see him sprinting on the grass. A real ninja with the blade and the mask, had them gold. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bagas Hasan Ramadan nomor absen 5. Saya Lita Jayabila nomor 17. Saya Desi Putri Rahayu nomor absen 9. Saya Zara Dejana nomor 35. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan laporan dengan judul Studi korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu siswa SMA Negeri 2 Purworejo. Langsung aja ke pembahasannya. Oke, mula-mula itu korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu merupakan topik yang menarik untuk kita teliti. Pemahaman antara hubungan ini dapat memberikan wawasan berharga dalam berbagai bidang termasuk industri pakaian, sepatu, serta bidang antropologi dan kesehatan. Misalnya, jika terbukti antara korelasi tinggi badan dan ukuran sepatu itu kuat, produsen sepatu dapat menggunakan informasi ini untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen berdasarkan tinggi badan mereka. Jadi pada penelitian kali ini kami mengambil datanya itu di wilayah SMA Negeri 2 Purworejo, terkhususnya itu kepada siswa-siswa yang sedang melakukan kegiatan di luar sekolah. Sebanyak 30 siswa-siswi SMA Negeri 2 Purworejo. Jadi pada penelitian tentang tinggi badan dan ukuran sepatu, yang tinggi badan mempengaruhi ukuran sepatu siswa-siswi SMA Negeri 2, terdapat 30 data mengenai tinggi badan dan ukuran sepatu. Jadi ini tuh saling berkaitan antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Mereka ini data-datanya itu bervariasi. Ada bisa lihat tinggi 156 dan ukuran 39. Ini semua kita ngambil udah berbeda-beda antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Jadi tidak ada yang sama. Ya, kita juga mengambil datanya itu tidak asal, karena kita juga mempertimbangkan kita memilihnya ada yang orangnya tinggi tapi ukuran sepatunya besar atau kecil, atau nanti tingginya pendek, nanti ukuran sepatunya besar atau kecil. Jadi kita setidaknya kita memiliki data yang meluas itu, tidak hanya terpatok satu ukuran. Lalu ini terdapat diagram pencar dari data di atas sebanyak 30 siswa. Ini dari ini tinggi badannya dari 150 sampai paling tinggi itu 180. Terus ukuran sepatu paling rendah itu ya 36, 37 kalau nggak salah, dan paling tinggi itu sekitar 44. Nah, itu begini kalau ditarik garis dari diagram pencarnya. Untuk analisisnya, suatu data penelitian tentang tinggi badan 30 siswa SMA Negeri 2 Purworejo diprediksi mempengaruhi ukuran suatu siswa. Untuk menganalisis kasus ini akan dilakukan sebagai berikut. Variabel X itu tinggi badan dan Y itu ukuran sepatu. Jadi yang pertama analisisnya korelasi. Jadi pada diagram pencar tersebut itu termasuk korelasi linear karena berbentuk dan bergaris lurus. Yang kedua itu jenis. Pada diagram pencar tersebut termasuk jenis korelasi positif karena arah titik naik dari bawah ke kanan atas. Yang ketiga kekuatan, termasuk kuat karena penyebaran titik diagram pencarnya mendekati garis. Jadi pada saat ditarik garis lurus itu tuh titik-titiknya tuh nggak mencar, jadinya tuh masih diagram tolong. Jadi tuh, nah ini kan tarik garis lurus dia itu nggak mencar gimana itu, jadi tetap di sekitaran garis lurus itu. Iya. Terus yang penjelasannya dalam diagram yang dihasilkan dapat dilihat bahwa semakin naik tinggi badan seorang maka semakin besar pula ukuran sepatunya. Jadi sudah terlihat jelas bahwa ukuran tinggi badan itu mempengaruhi ukuran sepatu. Selanjutnya kita analisis hasil regresi linearnya. Dari 30 data tersebut kita cari dari jumlah tinggi badan atau jumlah X, lalu jumlah Y, jumlah XY, jumlah X kuadrat, dan jumlah Y kuadrat. Jadi ditemukan diketahui N sama dengan 30, sigma X nya adalah 4807, sigma Y 1204,
sigma xy sebagai berikut, sigma x kuadrat dan xy kuadrat sebagai berikut. Lalu rumus regresinya yang pertama B sama dengan SSXY per SSXX dihasilkan B sama dengan 0,20 sekian. Lalu dicari A-nya, diketahui 6,97 sekian. Lalu dicari rumus kesamaan regresinya, I sama dengan 6,97 ditambah 0,20. Lalu hasil analisis regresinya ditemukan SSXY sama dengan 475,06, SSXX 2295,36 dan SSYY sama dengan 141,46. Lalu kita cari koefisien korelasinya atau R kecil ditemukan sebanyak 0,833. Jadi koefisien korelasinya adalah 0,833. Nah, korelasinya itu tidak minus jadi positif. Lalu karena di atas 0,5 sehingga korelasinya kuat. Lalu kita cari koefisien determinasi atau R besarnya. Dengan cara R kuadrat dikali 100% ditemukan 69%. Sehingga pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu yaitu 69% dan faktor lainnya yaitu 31% karena faktor lain. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, analisis regresi linear dan korelasi digunakan untuk memahami hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Regresi linear menghasilkan koefisien yang memprediksi ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Kesimpulannya, tinggi badan siswa mempengaruhi ukuran mereka, dan hubungan ini dapat dianalisis menggunakan metode regresi linear dan korelasi. Untuk sarannya, bagi pembaca, hasil laporan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait materi regresi linear dan korelasi. Dapat berguna juga dalam membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik. Regresi linear dan korelasi linear dapat juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sains sosial, ilmu politik, kedokteran, dan yang lainnya. Ini terdapat dokumentasi pada saat kita melakukan kegiatan melakukan wawancara tentang tinggi badan dan ukuran sepatu. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami tentang Laporan studi korelasi antara tinggi badan dengan ukuran sepatu siswa SMA Negeri 2 Purworejo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Dadah.